Halo, selamat datang di channel Novelas_12. Konten ini disajikan dalam format only voice. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berjudul tentang asal-usul Gunung Radar Sindang Sari. Sebelumnya mohon maaf bila cerita ini tidak sesuai dengan realita. Kisah ini hanyalah dongeng untuk hiburan semata. Di tanah Pasundan, tempat kabut turun perlahan, dan angin gunung membawa bisikan masa lalu. Berdirilah sebuah gunung yang tak pernah benar-benar sunyi. Warga sekitar mengenalnya sebagai Gunung Radar Sindang Sari. Bagi sebagian orang, gunung ini hanyalah titik tinggi dengan menara besi di puncaknya. Namun, bagi para sesepuh Sunda, gunung ini menyimpan cerita horor yang diwariskan turun-temurun. Konon, jauh sebelum alat-alat modern berdiri di atasnya, kawasan Sindang Sari adalah leuweung tutupan, hutan tua yang dijaga oleh alam dan makhluk tak kasat mata. Hutan ini dipercaya sebagai tempat pengistirahatan para leluhur. Tempat roh leluhur beristirahat setelah menunaikan tugasnya di dunia. Berikut kisah lengkapnya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang juru pantau alam bernama Ki Jaya Raksa. Ia bukan raja, bukan pula bangsawan, namun dikenal memiliki kepekaan batin yang kuat. Tugasnya sederhana namun berat. Mengamati tanda-tanda alam, angin, suara burung, dan gerak awan untuk memperingatkan warga bila ada bahaya datang. Setiap malam, Ki Jaya Raksa naik ke bukit tertinggi Sindang Sari. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mendengarkan denyut alam. Orang-orang heran, mana mungkin ia selalu tahu kapan hujan besar datang atau kapan tanah akan bergerak. Suatu malam, langit di atas Sindang Sari terasa aneh. Bintang tampak berputar dan angin berhenti berhembus. Dalam keheningan itu, Ki Jaya Raksa mendengar suara halus yang memanggil namanya. Suara itu berasal dari penjaga gunung, makhluk tua yang dipercaya sebagai titisan roh alam. Ia memperingatkan bahwa akan datang masa ketika manusia lupa mendengarkan alam, dan gunung ini harus menjadi penyampai tanda, bukan lagi lewat bisikan, tetapi lewat sinyal yang bisa menjangkau jauh. Sebagai wujud pengabdian, Ki Jaya Raksa melakukan tapa brata selama 7 hari 7 malam. Pada hari terakhir, tubuhnya perlahan menyatu dengan puncak bukit. Konon, jiwanya menjadi penjaga sinyal alam, penghubung antara bumi, langit, dan manusia. Waktu berjalan, generasi berganti, hutan mulai terbuka, jalan dibangun, dan akhirnya berdirilah menara radar di atas puncaknya. Anehnya, para pekerja sering melaporkan hal ganjil. Alat mendadak mati, suara langkah di tengah kabut, atau perasaan diawasi, meski tak ada siapa-siapa. Para sesepuh hanya berpesan satu hal. Mun kadinya sing somea ka alam, ulah sompral, ulah ngarusak. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, jika ke sana, ramahlah pada alam. Jangan berkata kasar, jangan merusak. Mereka percaya menara radar itu bukan sekedar kebetulan. Ia berdiri tepat di titik tempat Ki Jaya Raksa dulu bertapa.
radar bukan sekedar alat modern, melainkan kelanjutan dari tugas lama, yaitu mengawasi, memperingatkan, dan menjaga. Hingga kini, saat malam sunyi dan turun kabut tebal, warga sekitar mengaku melihat cahaya redup di atas puncak gunung. Bukan lampu, bukan pula pantulan bulan. Mereka percaya itu tanda bahwa penjaga lama masih terjaga. Gunung Radar Sindang Sari pun tetap berdiri, diam, tinggi, dan mengawasi. Menjadi saksi bahwa tanah Sunda, masa lalu dan masa kini tidak pernah benar-benar terpisah. Terima kasih telah mendengarkan konten Only Voice dari Novilas_12. Jika berkenan, silakan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.